Oke, akhirnya kita sampai di kandang yang tadinya open diubah menjadi tunnel. Pada sesi video kali ini sengaja saya hadir di area kandang yang tadinya open. Kandang ini di-upgrade menjadi tunnel. Karena situasi performa yang tidak begitu optimal pada saat situasi kandang masih dalam kondisi terbuka, maka upaya berikutnya adalah mencoba mengkonversi dari kandang terbuka menjadi kandang tunnel. Jadi di belakang saya ini adalah kandang yang sudah dimodifikasi demikian rupa. Tentunya karena awalnya kandang open dan di-upgrade menjadi tunnel, akan ada beberapa titik lemah yang harus difahami. Dan ini amat sangat menentukan seberapa berhasil konversi dari kandang open ke kandang tunnel ketika kita bisa meminimalisir dampak negatif dari titik lemah upgrade kandang dari kandang open ke kandang tunnel. Nanti akan coba kita bedah satu persatu hal apa yang menjadi titik kritis pada saat kita melihat upgrade kandang open ke kandang tunnel dan dampak negatifnya harus kita minimalkan sedemikian rupa. Ikuti saya dalam perjalanan ke video hari ini. Situasi yang ada di lantai bawah, ayam tampak tidak begitu aktif dan terkesan ngantuk. Ini adalah salah satu ciri di mana asupan udara segarnya tidak tersuplai dengan baik dan kita harus menyesuaikan jumlah kipas nyala dan luas bukaan inlet. Oke, dengan menambah satu kipas nyala kita harus menyesuaikan area bukaan inlet agar pertukaran udara dengan kecepatan yang bisa diterima oleh ayam bisa menambah kenyamanan pada tubuh ayam itu sendiri. A few moments later. Sesaat setelah luas inlet ditambah, ayam tampak bangun dan segera mengkonsumsi pakan. Dan ini yang kita harapkan, tujuan utamanya adalah memberikan efek kenyamanan. Melihat kondisi ayam penting pada saat jam 2 siang, kita harus menambah jumlah kipas nyala agar kondisi ayam yang megap-megap bisa dibantu untuk membuang sisa panas tubuhnya dengan cara kita tambah jumlah kipas nyala. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 nyala, kita nyalakan satu kipas lagi sehingga harapannya minimal ada 5 kipas nyala agar kondisi ayam tidak terlalu megap-megap karena kepanasan. Upaya titik kritis ini harus kita monitor pada saat siang hari, terutama ketika suhunya cukup tinggi. A few moments later. Dengan adanya tambahan aliran udara segar, tampak ayam bangun dan beberapa mengkonsumsi pakan. Salah satu indikasi kenyamanan ayam adalah bagaimana ayam bisa mengkonsumsi pakan dengan baik, sehingga dengan konsumsi pakan yang baik bisa menunjang ke arah pertambahan berat badan harian yang lebih optimal, sehingga dengan bisa tumbuh optimal maka kondisi performa finalnya juga akan semakin maksimal pula. Minimumkan tingkat kebocoran dari komponen closed house yang berupa tirai sehingga daya hisap kipas bisa lebih optimal. Upaya untuk meminimalisir kebocoran dengan kita tambal sehingga kondisi static pressure di dalam kandang bisa lebih terjaga, tidak boleh ada yang bocor. Upaya kita untuk bagaimana meminimalisir dampak udara dari luar agar tidak terkena ayam secara langsung, maka perlu dipasang tirai letter V seperti ini. Jadi tirai letter V seperti ini adalah membatasi agar sirkulasi udara tidak langsung mengenai tubuh ayam, terutama dimanfaatkan pada waktu suhu rendah di malam hari saat hujan kelembapan tinggi. Ada di dua sisi inlet, ini ada sebelah kanan dan sebelah sini adalah sisi sebelah kiri dari inlet, sehingga kita bisa membatasi area di mana ketika udara berhembus ke dalam kandang tidak langsung menerpa tubuh ayam.
Ini adalah salah satu modifikasi yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu yang harus kita gunakan agar menunjang kenyamanan ayam. Nice. Contoh tirai letter V di timur darat. Ini letter V yang sisi kiri. Kemudian ini adalah letter V yang sisi kanan. Untuk mengarahkan udara agar berhembus di bagian atas kandang. Kondisi sekam yang kering amat sangat mendukung ketersediaan udara segar di dalam kandang, sehingga pastikan sekamnya harus terjaga dengan baik, tidak boleh lembab. Salah satu titik kritis kandang lantai bawah adalah bagaimana upaya kita menjaga kualitas sekam sehingga benar-benar terjaga dengan baik, karena memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap adanya kelembapan, terutama di lantai bawah. Ini adalah salah satu modifikasi di area inlet, di mana dengan dikasih cooling net bisa meminimalisir dampak ketika cekaman suhu ekstrim terjadi. Cooling net ini bisa dialiri dengan air dari atas ke bawah dan akan membasahi semua area permukaan cooling net, sehingga udara yang tersudut ke dalam sistem relatif lebih dingin jika dibandingkan dengan tidak ada cooling net. Genset, di mana gensetnya adalah salah satu hal yang sangat vital. Kandang kalau golf itu idealnya ada listrik yang 3 fase, tetapi ketika listrik tidak stabil, genset ini menjadi nyawa kedua, sehingga harus betul-betul dipastikan fungsinya. Jangan sampai kondisi listrik tidak memacu kepada kondisi yang baik kepada pertumbuhan ayam, kita tidak menyiapkan arah genset yang maksimal, sehingga kita harus pastikan bahwa genset berfungsi dengan optimal dan bisa bekerja dengan baik, mendukung performa ayam agar lebih maksimal. Dari pemaparan sebelumnya, secara rinci dapat disimpulkan bahwa ada beberapa titik kritis yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah jumlah minimal kipas harus cukup, dan ketercukupan kipas ini amat sangat ditentukan dari penghitungan awal berapa volume kandang yang akan di-upgrade dari open menjadi tunnel. Kemudian yang kedua adalah luas area inlet harus sesuai dengan jumlah kipas, di mana luas area inlet ini amat sangat ditentukan seberapa banyak kipas yang digunakan dan kapasitas kipas yang digunakan dalam sistem tersebut. Kemudian juga harus diminimumkan hambatan ventilasi baik di area inlet, di area outlet, bahkan di sepanjang kandang. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh ada kebocoran dalam sistem sedikitpun, karena dengan adanya kebocoran akan berdampak terhadap kemampuan kipas untuk menyedot udara agar pertukaran udara segar tersebut bisa optimal. Kemudian yang kelima adalah pemasangan cooling net harus bebas tampias. Dengan adanya cooling net sebagai pengganti cooling pad ini diharapkan mampu meminimalisir kecekaman suhu pada waktu siang hari, namun pada saat hujan harus benar-benar bebas tampias, karena pada saat hujan ketika terjadi tampias pada cooling net tersebut akan berdampak terhadap bagaimana kelembapan di dalam kandang semakin tinggi. Kemudian yang keenam adalah kualitas sekam harus benar-benar termonitor dengan baik, karena dengan sekam yang termonitor dengan baik maka ketersediaan udara segar juga akan sangat mendukung terhadap pertumbuhan ayam. Kemudian yang terakhir adalah sarana kelistrikan dan genset harus benar-benar mendukung, karena genset dan kelistrikan ini amat sangat vital pada saat terkonversinya kandang dari kandang open menjadi kandang tunnel. Demikian uraian rincian beberapa hal titik kritis yang harus diperhatikan saat kita akan mengupgrade dari kandang open menuju kandang tunnel. Jika informasi ini bermanfaat, maka segera di-share dan juga di-like serta di-subscribe channel ini agar bisa memberikan manfaat lebih buat teman-teman peternak yang lain di seluruh pelosok Nusantara. Salam pejuang FCR, salam dahsyat luar biasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.